Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Barigita Amalia, mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Edukasi Personal Hygiene dengan Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Kebersihan Reproduksi pada Remaja Putri. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang hygiene reproduksi remaja putri. Pada pokok pembahasan latar belakang ini akan membahas mengenai masalah, faktor penyebab, bukti intervensi, dan urgensi, serta protokol edukasi. Pada bagian masalah, kita akan membahas mengenai masalah praktik personal hygiene kurang tepat terkait keluhan reproduksi, di mana terdapat keputihan, iritasi, infeksi saluran kemih. Lalu yang kedua itu faktor rendahnya pengetahuan dan hambatan sosial kultural, di mana akan menyebabkan rasa malu dan tabu sehingga menghalangi akses informasi. Lalu yang ketiga itu faktor keterbatasan fasilitas sanitasi di sekolah. Fasilitas yang tidak memadai akan menyebabkan kurangnya kebersihan, apalagi untuk remaja putri. Yang keempat itu ada bukti. Bukti di mana studi lokal menunjukkan edukasi interaktif itu sangat efektif. Intervensi meningkatkan pengetahuan dan sikap. Lalu yang kelima itu ada urgensi, di mana kebutuhan protokol edukasi terstandar untuk sekolah itu wajib, di mana standarisasi diperlukan untuk implementasi yang lebih luas. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Pada rumusan masalahnya terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah edukasi personal hygiene itu efektif meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai kebersihan reproduksi, di mana kita akan menguji efektivitas edukasi terhadap pengetahuan. Lalu yang kedua, apakah edukasi berpengaruh terhadap perubahan sikap remaja putri dalam menjaga kebersihan reproduksi, di mana kita akan menilai adakah perubahan pengetahuan dan sikap setelah diberikan intervensi. Lalu yang ketiga, seberapa besar peningkatan pengetahuan dan sikap setelah edukasi. Kita akan mengukur sebesaran peningkatan pengetahuan dan sikap. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Pada tujuan penelitian ini umumnya itu menilai efektivitas edukasi personal hygiene terhadap pengetahuan dan sikap kebersihan reproduksi remaja putri. Tujuan khususnya adalah untuk mengukur peningkatan pengetahuan responden, mengidentifikasi perubahan sikap responden, dan menganalisis efektivitas edukasi terhadap kedua variabel tersebut. Lalu manfaatnya secara teoritis, pengembangan ilmu kesehatan reproduksi dan penguatan bukti ilmiah atau evidence base itu terkait metode edukasi kesehatan. Secara praktis manfaatnya untuk remaja itu mencegah infeksi dan masalah kesehatan reproduksi. Untuk sekolah atau nakes dasarnya untuk penyusunan program UKS dan acuan intervensi penyuluhan yang efektif. Lalu untuk peneliti referensi data untuk pengembangan riset selanjutnya. Lalu pada tinjauan pustaka, kita akan membahas 6 teori. Teori pertama mengenai kesehatan reproduksi, di mana kesehatan reproduksi remaja sangat bergantung pada personal hygiene untuk mencegah infeksi menurut Amanda 2022. Minimnya pemahaman, manajemen menstruasi menjadi pemicu utama gangguan reproduksi menurut Purnama 2021, maka edukasi sistematis krusial untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja dalam menjaga kebersihan organ intim secara mandiri. Lalu teori yang kedua itu mengenai personal hygiene. Personal hygiene adalah upaya mandiri mencegah infeksi reproduksi. Namun, praktik yang buruk tetap berisiko memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Oleh karena itu, edukasi interaktif sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja dalam merawat organ reproduksi secara tepat. Lalu teori yang ketiga itu pengetahuan, di mana pengetahuan adalah landasan utama perilaku kesehatan untuk meminimal resiko infeksi pada remaja putri. Peningkatan pemahaman melalui edukasi terstruktur menjadi indikator keberhasilan intervensi sekaligus langkah krusial dalam mengubah sikap dan praktik kesehatan reproduksi. Lalu selanjutnya ada teori mengenai teori sikap, di mana pada teori sikap adalah jembatan krusial antara pengetahuan dan perilaku hygiene reproduksi. Melalui edukasi interaktif, sikap negatif akibat budaya yang tabu
dapat diubah menjadi sebuah motivasi kuat bagi remaja putri untuk menerapkan praktik personal hygiene yang lebih sehat. Lalu, teori selanjutnya itu mengenai pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses belajar untuk mengubah pengetahuan dan sikap dan keterampilan secara berkelanjutan. Metode interaktif terbukti lebih efektif daripada ceramah dalam mencegah praktik hygiene yang salah dan meningkatkan kesadaran reproduksi remaja. Intervensi ini merupakan strategi preventif krusial untuk memperbaiki perilaku kesehatan dan meminimal resiko infeksi. Lalu yang terakhir itu mengenai teori Health Belief Model, di mana Health Belief Model atau HBM menjelaskan bahwa perilaku sehat didorong oleh persepsi resiko, manfaat, dan kepercayaan diri dalam mengatasi hambatan. Edukasi berfungsi sebagai pemicu cause to action untuk memodifikasi persepsi tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan motivasi remaja dalam mencegah infeksi reproduksi. Selanjutnya, kerangka teori. Pada kerangka teori proposal penelitian saya itu yang pertama itu edukasi personal hygiene itu akan menimbulkan stimulus cause to action, di mana ini akan berdasarkan pada pendidikan kesehatan dan HBM. Lalu akan menimbulkan peningkatan pengetahuan secara kognitif, di mana adanya proses belajar dan pemahaman secara objektif. Lalu kemudian akan membentuk sikap yang positif atau afektif dan konatif, di mana akan menimbulkan keyakinan akan resiko dan manfaat dari kesehatannya. Dan yang terakhir itu akan menimbulkan peningkatan kesehatan reproduksi. Upayanya adalah upaya preventif untuk mencegah infeksi dan gangguan reproduksi. Lalu hipotesis atau hipotesis alternatif yang saya gunakan, pada hipotesis alternatif terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pengetahuan dan sikap kebersihan reproduksi remaja putri sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Lalu pada hal nolnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pengetahuan dan sikap kebersihan reproduksi remaja putri sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Lalu metodologi yang digunakan untuk jenis penelitiannya, saya menggunakan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen atau one group pretest dan post test, di mana tujuannya untuk mengukur efektivitas intervensi edukasi terhadap pengetahuan dan sikap. Secara populasinya itu seluruh remaja putri yang sesuai dengan kriteria. Teknik sampling yang saya gunakan adalah total sampling atau all sampel jenuh. Kriteria inklusinya yang sudah menstruasi, bersedia menjadi responden dan mengikuti seluruh sesi. Kriteria eksklusinya itu yang berhalangan hadir, dapat izin atau sakit saat pengambilan data dan intervensi. Lalu variabel independen itu edukasi personal hygiene atau modul dengan simulasi, dan variabel dependennya pengetahuan dan sikap kebersihan reproduksi. Instrumen yang saya gunakan itu kuesioner pengetahuan dan kuesioner sikap. Data primer, kuesioner pretest dan post-test serta observasi partisipatif. Dan data sekunder, dokumen sekolah, literatur terdahulu, dan jurnal kesehatan. Kerangka operasional. Pada kerangka operasional itu terdapat 3 fase, di mana fase pertama itu fase pra-intervensi, di mana melakukan persiapan atau baseline dengan mengumpulkan sampling, mengidentifikasi dulu seluruh populasi remaja putri menggunakan teknik total sampling. Lalu pretest, pengukuran awal menggunakan kuesioner untuk menilai tingkat pengetahuan dan sikap sebelum diberikan stimulus. Lalu fase yang kedua, fase intervensi, di mana kita melakukan pelaksanaan, di mana kita memberikan edukasi, pemberian informasi kesehatan reproduksi melalui metode interaktif dapat berupa demonstrasi atau simulasi. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kognitif dan merubah persepsi responden terhadap kebersihan reproduksi. Lalu yang terakhir itu fase pasca intervensi, di mana kita melakukan evaluasi dan analisis dengan menggunakan post test, pengukuran kembali setelah edukasi untuk melihat adakah perubahan skor pengetahuan dan sikapnya. Lalu analisis data, di mana membandingkan hasil pretest dan post test untuk membuktikan efektivitas edukasi sebagai pemicu perubahan perilaku atau cause to action. Lalu pengelolaan dan analisis data. Pada pengelolaan data melalui 4 proses. Yang pertama ada proses editing, memeriksa kelengkapan data dengan kuesioner. Lalu coding, memberikan kode pada data untuk memudahkan input. Lalu ketiga scoring,
perhitungan skor jawaban responden, baik pengetahuan dan sikap, dan yang terakhir tabulating, penyusunan data ke dalam tabel distribusi. Analisis data kita menggunakan analisis univariat, mendeskripsikan distribusi frekuensi dan rata-rata skor pengetahuan serta sikap sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Lalu yang kedua analisis bivariat untuk menguji pengaruh edukasi menggunakan uji variety test dengan asumsi data tersebut terdistribusi normal untuk melihat signifikasi perubahan skor responden. Baiklah, inilah beberapa referensi yang saya gunakan untuk penyusunan proposal penelitian saya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.